Saudara, kita ketahui bahwa COVID-19 mengakibatkan dan terjadi tidak hanya di Indonesia, namun di seluruh dunia. Dan dalam kesempatan kali ini, dalam perbincangan obrolan pagi RBTV, sudah kehadiran kedua narasumber kita dengan tema yang begitu luar biasa untuk menemani Anda pagi hari ini, yaitu dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia dan juga solusinya. Kali ini hadir bersama Firman Putra di studio RBTV ada Profesor Dr. Rusgianto HSMPD sebagai pengamat. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya Prof pasti ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu. Sehat. Dan yang kedua ada Bapak Sukamto Hadi sebagai pelaku bisnis atau juga pengusaha yang juga mungkin terdampak kali ini ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sukamto. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, pasti sehat. Dan dalam kesempatan hari ini, saudara, Anda yang menyaksikan obrolan pagi RBTV dan ingin bergabung, kita akan buka layar teleponnya nanti di 02744477666. Baiklah, kita langsung saja ke Prof. Rus dan juga Bapak Sukamto. Kali ini dengan tema kita yang begitu luar biasa untuk pagi hari ini, yaitu terkait dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Karena terdampak tidak hanya dalam 1-2 sektor saja, semuanya pasti terdampak. Dan dalam hal ini kita akan berbincang mengenai dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Mungkin dari Prof. Rus ada dulu yang ingin disampaikan untuk pemirsa di rumah. Bagaimana dari kacamata Prof. Rus sendiri dengan keadaan seperti ini? Terima kasih para pirsawan RBTV yang saya hormati, saya cintai. Kita tahu bahwa virus COVID-19 itu bermula kemunculannya adalah dari Cina. Ya. Dari Cina, betul, itu dari Wuhan. Dan sekarang sudah melanda di hampir semua negara di dunia ini. Jadi ada 3 negara yang paling parah, yaitu pertama Amerika, yang kedua Italia, dan yang ketiga itu Jerman. Mengapa mereka bisa menjadi mengalami dampak yang tertinggi parahnya dari dibandingkan negara-negara lain? Ya. Itu karena pemerintahnya dan juga warga negaranya tidak segera tanggap. Ya. Jadi menyepelekan. Nah ini. Dan saya punya pemikiran, pengamatan yang saya lihat, bangsa Indonesia ini termasuk negara kita tercinta, negara Republik Indonesia ini, pemerintahnya cepat tanggap sehingga kita tidak mengalami akibat yang sangat fatal gitu. Itu juga ada hal-hal lain, mungkin kalau para pemirsa ingin menanyakan apa toh sebabnya, itu nanti bisa saya uraikan gitu. Nah, dampak COVID-19 ini, mengapa kok di Indonesia ini tidak bisa dikatakan tidak parah? Pertama, negara Indonesia ini tanpa anjuran social distance itu sudah dari alamnya sudah ada 3.000 lebih pulau. Jadi warga bangsa penduduknya itu sudah dikelompok-kelompokkan begitu. Jadi ini, dan keuntungan yang lain, mengapa kok Indonesia itu tidak termasuk yang terparah? Ya. Karena Indonesia itu adalah negara tropis, di mana virus COVID-19 itu kalau dengan udara panas, udara tropis itu, dia tidak tahan. Oke. Dia di suhu yang 27 derajat saja sudah mati gitu. Kemungkinan misalnya kalau di negara Arab ya, daerah Sahara atau apa itu, gurun Sahara, COVID itu tidak bisa hidup begitu. Ini keuntungan kita. Yang kedua, ya ketiga tadi kan letaknya, kemudian negara tropis. Kemudian yang ketiga itu mengapa kok bisa dampaknya tidak begitu parah? Karena penduduk kita itu masih relatif pada
taat aturan gitu. Jadi himbauan-himbauan pemerintah kita itu sudah banyak juga dijalankan oleh warga masyarakat dengan adanya kita membuat portal-portal di pedukuhan, di kelurahan. Tidak seperti di India misalnya, kalau kita lihat di WA itu kadang-kadang untuk menyadarkan masyarakat itu mereka dipukulin. Kita tidak, bangsa kita itu masih ya petugasnya sangat baik, warga negaranya juga manut. Berarti kita jauh lebih beruntung begitu ya Prof ya? Ya, gitu. Dengan keadaan seperti ini tidak terlalu fatal dari kacamata Prof Rus begitu ya? Ya. Ini ada Bapak Sukamto Hadi sebagai pelaku bisnis dan juga pengusaha. Bagaimana untuk Bapak Sukamto saat ini? Sampai saat ini pasti terdampak juga ya Bapak ya, sebagai pengusaha. Keluh kesahnya bagaimana nih Bapak? Jadi mungkin perkenalkan dulu, nama saya Sukamto Hadi. Kebetulan saya salah satu owner optik, namanya Optik Pamor. Yang ini memang menurut saya sesuatu yang menyedihkan, tetapi bagi saya nanti ada yang justru ini membuat kita semangat, ya. Karena terus terang saja dampaknya luar biasa. Dari adanya COVID ini, yang biasanya kita itu omset penjualan kacamata, ketika belum COVID itu bisa 1 bulan 1000 unit, ya. Tetapi ketika ada COVID itu kita bisa turun sekitar 60-70%. Wow. Nah, itu ketika ada COVID. Nah, tetapi saya juga melakukan suatu trik-trik tertentu bagaimana agar dampak COVID ini tidak terus menggerus omset, sehingga nanti kan banyak ini suatu usaha yang sekarang kita ketahui itu yang sampai dia itu merumahkan karyawannya, ya. Bahkan ada yang sampai dia itu memutus hubungan karyawannya, ya. Saya sering itu mendapat konsumen kacamata itu tak tanya, kerja di mana? Oh, saya dulu kerja di hotel, tetapi sekarang sudah dirumahkan atau dipecat karena apa? Karena tidak operasional lagi. Karena COVID-19. Karena COVID, seperti itu. Lalu apa yang Bapak Sukamto lakukan? Ya, kalau saya yang lakukan gini, jadi ada beberapa hal, justru kalau kita cermati, ketika belum COVID, ya, saya ini kan COVID ini saya justru nambah 2 cabang, Mas. Wow. Ya, jadi adanya COVID ini, saya justru nambah 2 cabang optik saya. Karena apa? Jadi kita kadang-kadang harus jeli melihat suatu peluang, ya. Sebelum COVID itu kita mau mencari lokasi untuk membuat cabang, itu sangat sulit. Ya, kita mau nyari kontrakan itu mahal. Tetapi dengan adanya COVID ini, menurut saya, ini saya sedikit diuntungkan. Karena apa? Sekarang banyak toko atau ruko itu yang ditulis dikontrakkan, ya toh? Itu tadi. Nah, sambil pulang di situ, Mas. Sehingga saya justru ambil 2 ini karena apa? Saya ada toko yang dikontrakkan, ternyata itu harganya jauh lebih murah, sehingga saya bikin untuk cabang optik saya, dan ini udah mulai untuk apa? Increase, omsetnya mulai menaik kembali, ya. Di samping itu juga saya menggunakan teknik yang namanya teknik online, Mas. Ya. Jadi sekarang, mulai sekarang ini, apapun usahanya, ketika kita berbasis offline, pasti tewas. Ya, tetapi ketika berbasis online, karena kita apa? Kita bisa melakukan dari rumah. Saya jual kacamata itu, saya bisa dari tempat tidur, Mas. Gitu. Saya share produk saya ke grup WA saya, grup FB saya dan sebagainya, ya. Dan saya punya website, ya. Misalnya Mas buka cari kacamata yang murah di Yogyakarta, nanti ketemu tempat saya, ketemu Optik Pamor, ya. Gitu. Mas cari kacamata bulat misalnya, cari kacamata minus, ya, di Yogyakarta, itu pasti ketemu tempat saya. Nah, sehingga dengan basic online ini, saya kadang-kadang ini tidak terdampak seperti yang lain ketika orang itu cuma melakukan dengan offline, Mas. Nah, ini yang salah satu trik-trik yang saya lakukan, dan ini sekarang ternyata omset saya mulai menaik kembali. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Jadi tetap ada manfaatnya juga ya. Justru karena kita melihat suatu hal yang orang lain memandang, wah ini sangat menakutkan, membuat resah. Saya memang awalnya resah, tapi saya mencari suatu celah-celah yang ini bisa menaikkan omset saya. Justru saya dari segi saya mencari tempat untuk saya dapatkan harga murah, kemudian saya gabungkan dengan online saya yang ternyata belum boleh dibuktikan. Mas cari kacamata yang murah di Yogyakarta, ketemu Optik Pamor. Saya cari kacamata bulat di Yogyakarta, ketemu Optik Pamor, Mas. Nah, ini yang
kadang-kadang memang banyak orang yang belum paham tentang ini, ya, tetapi ini saya lakukan ternyata increase sekali, omsetnya bagus sekali. Jadi kita memang harus jeli begitu ya Prof. Ya. Yeah. Dilihat kan ternyata dari COVID-19 ini juga membawa dampak dari keuntungan juga sebenarnya kalau kita bisa mencari celahnya atau kesempatan itu juga keuntungan untuk kita, begitu Prof. Ya, dan gini, kalau Pak Kamto tadi mengatakan hanya optik. Ya. Kalau saya melihatnya katakan usahawan itu di negara kita tuh atau dimanapun itu terbagi atas 3 tingkat. Yang paling menengah, jadi golongan ekonomi lemah, itu pekerjaan. Kemudian yang menengah dan atas. Golongan ekonomi lemah, Pak Kamto tadi sudah mengatakan, banyak karyawan-karyawan yang di-PHK-kan. Mengapa di-PHK-kan? Dia kalau misalnya ikut orang, jadi itu sudah tidak memproduksi lagi. Jadi bagaimana kalau tidak memproduksi mau kerja? Begitu. Kemudian dia juga bisa usaha sendiri, misalnya bikin makanan kecil ya, jadi makan ini, dan mereka mau dijual bagaimana, karena ada pemerintah kan melarang, harus stay at home gitu, tidak boleh keluar rumah. Mau dijual kemana makanannya itu golongan ekonomi lemah. Kemudian yang ekonomi agak ke atas sedikit, katakan orang-orang yang sudah punya kos. Misalnya mungkin ada karyawan di RBTP sini yang masih kos juga, karena RBTP nggak ditutup, jadi masih bisa dia kos. Tapi kalau misalnya mahasiswa itu sekarang sudah tidak kuliah di kampus, di ruangan-ruangan, dia kuliah jarak jauh, jadi harus di rumahnya, kadang-kadang pulang. Nah pulang mengapa dia harus kos? Itu kan pulang dia lebih ringan, karena apa? Makan sama orang tua, kemudian perjalanan apa dan sebagainya, itu sudah tutup. Kemudian itu golongan yang menengah. Di golongan menengah juga ada usaha-usaha bagaimana dia membuat menjual ayam segala macam, itu sekarang juga susah sekali. Dan produksi menengah yang lain, misalnya sampai di Jogja pernah terjadi itu ayam potong itu dijual sampai harga 15.000. Kenapa terjadi begitu? Karena tidak ada pembelinya gitu. Jadi yang golongan ekonomi lemah mau membeli nggak ada duit, yang ekonomi yang punya usaha juga tidak bisa terjual, yang ekonomi tinggi sama juga, karena ekspor impor kan dibatasi, kita nggak bisa ekspor semaunya. Misalnya kita mau mendatangkan barang-barang produksi dari Wuhan, kita mikir kan nggak boleh itu. Karena nanti dampaknya juga seperti apa, begitu ya Prof ya. Iya, ini jadi kita begitu. Tahan dulu perbincangannya, menarik sekali ya pemirsa yang ada di rumah. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami hanya di Obrolan Pagi RBTV. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Grammy Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Kreatif Ekonomi Pop. Bersama Universitas Amicom Yogyakarta, kita akan mengembangkan diri untuk menjadi generasi kreatif dan profesional unggulan bangsa. Bergabunglah bersama kami melalui pendaftaran online mahasiswa baru pmb.amicom.ac.id. Apa yang harus dilakukan jika Anda tertular virus COVID-19 dan kapasitas medis mengharuskan Anda isolasi diri di rumah? Selain tindakan dasar seperti jaga jarak 2 meter, membersihkan diri, peralatan makan, tidur, ruangan dengan disinfektan setiap hari, apa saja tindakan lainnya? Jika Anda pasien positif ringan dengan gejala flu, batuk, dan pegal-pegal, maka selain tindakan dasar, Anda wajib menggunakan kamar mandi terpisah, ruangan non-AC, sediakan vitamin C dan D3, perbanyak asupan cairan gula, hindari untuk dijenguk, serta pastikan orang yang merawat Anda memiliki riwayat kesehatan yang baik. Namun, jika kondisi terus memburuk dengan ditandai batuk, demam, sesak nafas, maka wajib segera menghubungi dokter. Jika Anda sudah dinyatakan sembuh dan rawat jalan, Anda tetap wajib menyediakan paracetamol, tabung oksigen, dan salbutamol, serta tetap isolasi diri 14 hari. Banyak kegiatan yang kita lakukan setiap hari,
tanpa kita sadari, banyak kuman yang menempel pada tubuh kita. Ayo, biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RBTV dan Git Solution. Saudara, kita masih dalam perbincangan yang terkait dampak COVID. Mungkin sedikit disampaikan, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Tadi sempat juga terkait dengan keputusan-keputusan internasional, misalnya dalam hal penerbangan. Dalam hal penerbangan kita orang COVID-19 mereka nggak mau nerima. Jadi mulai di Bali misalnya itu hotel-hotel mulai pada dijual. Dengan murah tadi Pak Kamto yang ini sudah bulan masih bisa menjual membuat keputusan yang disebarkan. Hanya sayangnya kita tahu bahwa apakah ini kesalahan siapa kita nggak tahu, kok ya banyak, masih ada dan masih banyak juga yang sumbangan-sumbangan itu, bantuan-bantuan itu tidak sampai ke apa atau makna dari menutup menggunakan masker itu demikian ngawur begitu ya. Jadi jangan sampai seolah-olah yang penceramah-penceramah itu dibayar untuk membagi, karena ternyata apapun yang kanan yang ya kan, tetapi kita harus tahu bahwa sebenarnya posisi kesulitan gitu loh. Ada yang tadi itu dampak dan dia dapat sumbangan. Ini yang nah golongan-golongan ini yang sebenarnya tidak ngasih bantuan ini. Nah, ini celah dan bagaimana ini untuk mempertahankan supaya tetap oke gitu ke depannya. Juga begitu, Pak? Wah, itu dilemanya. Karena banyak juga pelaku usaha seperti saya ini yang dia punya ini menjadi suatu momentum bagus untuk saya. Nah, salah satunya trik yang saya pakai itu kan jual tok kacamata, tapi saya kasih edukasi bagaimana dia cara untuk pengetahuannya lebih, pasti dia akan terkesan dan dia akan puas. Ketika dia puas, dia tidak akan terkesan. Tapi kita bikin bagaimana
seperti itu. Karena bagaimana agar selalu ada sedikit turunkan harga, kasih diskon tertentu, tapi orang Sukamta sudah siap berarti memasuki, kalau dikatakan kan ya Prof, kita mau memasuki era new normal begitu. Pemerintah. Kemudian kita bisa memanfaatkan kondisi mau membeli kuliner di sana ini. Nah, tapi kita tahu bahwa di negara kita ini sudah berkembang. Teman saya yang kebetulan dia alamatnya di Indayu itu. Ya. Itu akalnya juga tumbuh. Dan dia takut untuk beli keluar. Akhirnya dia beli lewat itu. Jadi mungkin beberapa pelaku usaha juga yang kemarin baru yang dia harus apa namanya ini, tapi ada pembaruan di dalam. Kemudian kita selalu mendengar berita bahwa ada suatu pertambahan, yaitu kita di rumah saja, ya kan? Sesuatu bagaimana agar tetap eksis gitu. Cuma konsumen dia selalu tak anjur. Saya buka sekali tok ya di info dari COVID, Mas. Karena banyak yang dia terkena PHK sehingga dia apa? Karena rata-rata mereka ada yang baru fresh graduate, tapi ada yang dia sudah berumah tangga. Ada yang bapak punya istri, punya anak, sementara dia punya kerjaan. Karena apa? Dia jadi kita memunculkan ide tertentu. Makanya, nah nanti di akhir ini saya akan cerita, kita bikin suatu komunitas. Tapi tidak mendapatkan bantuan tadi itu, kita akan mendapatkan solusi-solusinya, Mas. Iya. Nah, kita juga ingin tahu itu komunitas. Dan juga menerima S1 Transfer Informatika. STIMIK Amikom Surakarta telah memenangkan 1 International Awards dan 14 National Awards dengan fasilitas yang memadai. Multimedia. Apa yang harus dilakukan jika Anda tertular virus COVID-19? Bersin dan radang tenggorokan asimptomatik. Selalu menggunakan masker dan alat pelindungan diri. Selalu menggunakan kaos tangan sekali pakai dalam membersihkan barang-barang pasien maupun ketika harus menyiapkan keperluan pasien, dan jangan buang sarung tangan sembarangan. Selalu cuci tangan dengan hand sanitizer. Tetaplah berhubungan dengan profesional medis hingga pulih total. Tweet, 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 SMS. Hentikan berkendara sambil bermain gadget. Bukan hanya kita, tapi semua dalam bahaya. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution.
Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Brody Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Ring Award dan Brain Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Kreatif Ekonomi Pop. Bersama Universitas Amicom Yogyakarta, kita akan mengembangkan diri untuk menjadi generasi kreatif dan profesional unggulan bangsa. Bergabunglah bersama kami melalui pendaftaran online mahasiswa baru pmb.amicom.ac.id. Indonesia dalam hal ini harus segera sigap dan segera bisa bangkit ya, tentunya dari pandemi COVID-19 kali ini. Kita masih bersama kedua narasumber kita, Profesor Dr. Rusgianto HSMPD dan juga Bapak Sukamto. Kita kembali lagi, masih semangat ya Bapak ya? Ya, semangat. Pasti semangat, iya. Tadi kita sudah perbincangan tentunya menarik sekali terkait dengan bagaimana ternyata kita ini sangat diuntungkan juga dengan hal ini kalau kita ambil positifnya begitu, dan juga tadi juga dikatakan oleh Prof. Rus kalau Indonesia ini merupakan negara yang juga beruntung begitu ya dibanding negara yang lain, dan kita perlu bersyukur begitu ya Prof ya istilahnya pada saat ini. Dan kesiapannya untuk setelah ini Prof, kira-kira apa pandangan apa lagi dari Prof. Rus untuk kita semuanya bisa segera bangkit kembali dari COVID-19 kali ini? Jadi saya katakan kembali ya bahwa negara kita itu negara tropis. Dan alhamdulillah negara yang paling banyak macam tanamannya, paling banyak macam tanamannya. Dan begitu kita tahu bahwa tanaman-tanaman itu kalau kita mampu dan mau menyelidiki, itu semuanya itu herbal, semuanya obat gitu. Jadi untuk obat COVID ini pun itu sebetulnya ada yang sudah ditemukan dan itu berhasil. Misalnya ada yang mengatakan minyak kayu putih, kan lebih banyak itu, tapi apa efeknya itu, apakah sudah diteliti benar, kita juga nggak tahu kan, nggak ada beritanya lagi. Ada yang mengatakan menggunakan jeruk lemon, itu di negara mana itu saya pernah baca, dengan teh itu hampir semua yang terkena COVID itu sembuh. Ini itu jadi dengan demikian kita ya berharap gitu peneliti-peneliti tentang herbal, tentang tanaman-tanaman di Indonesia ini ya, ayo bangkitlah, tolong bangsamu ya, bangun tolong bangsa-bangsa lain juga yang membutuhkan begitu. Kemudian tadi disebutkan oleh Pak Kamto, kita perlu membentuk komunitas-komunitas, dan alhamdulillah komunitas karena kita melihat akibat jadi di dunia ini COVID-19 itu hampir memporak-porandakan semua bangsa. Nah begitu. Dan ini pun justru marilah kita galang itu ya. Kita galang komunitas-komunitas di antara bangsa kita. Jadi jangan hanya internet itu dipakai di hal yang tidak baik, gunakanlah itu untuk membentuk komunitas-komunitas yang akhirnya bisa memunculkan ide-ide bagaimana mengangkat perekonomian dari rakyat yang kecil, dari yang menengah, dari yang atas itu. Jadi kita segera bangkit, segera bisa terhindar. Kalau terhindar nggak mungkin, karena virus COVID ini pun kita nggak tahu apakah dia itu hanya semacam itu, atau mungkin nanti ada perlakuan-perlakuan khusus, justru dia menjadi berkembang, menjadi virus-virus yang ganas yang lain. Itu wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi mari kita taati protokol yang digariskan oleh pemerintah, gitu. Jadi kita bentuk komunitas-komunitas yang positif, yang mampu untuk menggetarkan perekonomian bangsa.
Iya. Itu pesanan saya begitu. Tentunya kali ini penting sekali kita bersama-sama bersinergi untuk bangkit kembali membangun perekonomian kita. Begitu ya Bapak Sukamto ya. Kalau kita melihat dari Bapak Sukamto, kacamata dari seorang pengusaha, apalagi kan saat ini banyak juga mungkin yang terdampak seperti pelaku-pelaku usaha lainnya, terus juga yang paling susah ini teman-teman yang tergabung di entertain begitu ya. Karena menunggu nanti adanya mungkin sebuah keputusan yang sudah bisa beramai-ramai ini tetap ada acara atau apapun itu yang bisa menggunakan jasa teman-teman pelaku seni begitu. Gimana Bapak Sukamto? Ya, saya ingat kata-kata seorang tokoh dunia, ya, namanya Robert T. Kiyosaki. Ya, beliau terkenal dengan teorinya cash flow quadrant. Jauh-jauh sebelum COVID, ya, beliau mengatakan gini: Anda punya usaha, ketika Anda tidak mengikuti era sekarang, era internet nih, alias online, itu Anda akan ketinggalan, gitu loh. Itu yang mengatakan tokoh dunia, namanya Robert T. Kiyosaki, yang dia betul-betul terkenal dengan cash flow quadrant-nya. Dia udah mengatakan, Anda punya usaha apapun, kalau tidak mengikuti era online, Anda akan ketinggalan. Nah, sehingga ketika orang tidak mengikuti kata-kata itu, apalagi sekarang ada COVID yang orang tidak bisa leluasa untuk keluar dari rumah, melakukan transaksi langsung, itu betul-betul kalimat itu sangat jitu, Mas. Dan itu betul terasa dampaknya. Kalau Mas datang ke Jakarta, ke Roxy misalnya, Roxy banyak yang tutup, Mas. Ke Glodok banyak yang tutup, ya, itu betul-betul. Karena apa? Kalah dengan online. Sekarang kita mau nyari sepatu, ya, sepatu online kita bisa milih, Mas, ya. Nyari kacamata, ya, kita online bisa milih, tanya dulu harganya, kemudian sebagainya apa, gitu loh. Sehingga kita dari rumah kita bisa beli sesuatu. Saya pun sekarang pelaku usaha online pun, saya nyari apa-apa sekarang melalui online, Mas. Itu ya, karena apa? Gampang, itu. Sehingga cari informasi lebih detail, kemudian kita tanya harganya lebih detail, dan kita sekarang online pun kalau melalui satu tempat-tempat tertentu kan memang betul-betul aman. Kita cari yang penting aman, yang penting yang kita pada kita itu amanah. Jadi kita itu membeli sesuatu yang betul-betul seperti yang kita beli. Sekarang hampir semua itu melakukan hal yang berlomba-lomba untuk kualitas, Mas. Kualitas dari barang dan juga kualitas dari pelayanan, gitu. Nah, karena saya tahu hal ini, ya, dan saya dulu mengikutin, karena saya memang online itu perlu belajar, Mas. Gak bisa, sekarang zamannya online, langsung sekarang online, langsung ada hasilnya, itu memang agak berat. Itu memang dengan proses, Mas. Jadi ada proses. Makanya saya bersyukur ketika dulu saya mendengarkan Robert Kiyosaki itu, saya mempelajari online, sehingga itu saya lakukan. Nah, sekarang dampak-dampak COVID yang betul-betul terasa itu, tapi saya bisa eksis gitu, Mas. Itu karena apa? Karena online. Nah, komunitas yang nanti akan kita bentuk itu memang ternyata komunitas online, Mas, yang berbasicnya itu online. Kita punya komunitas-komunitas yang basicnya itu online, yang nanti akan kita jelaskan mungkin di akhir sesi itu seperti apa, gitu loh, Mas. Gitu. Sehingga ya sekarang oke lah, kita takut dengan COVID, tetapi kita harus selalu melakukan yang namanya apa? Ya berjuang agar kita tetap eksis, Mas. Kita harus berjuang dan segera bangkit gitu ya. Berjuang dan harus bangkit, Pak. Dan harus bangkit. Tanpa ya. Mas, kenapa? Kalau saya berikan saya, orang yang gampang kena penyakit itu yang dia merasa takut, Mas. Ya, khawatir. Karena kita takut, karena kita khawatir, justru kan kita ya pernah mempelajari yang namanya apa? Di udara ini kan ada sinyal-sinyal yang menghubungkan apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir positif, ya kita akan ketemu yang positif. Kalau kita selalu berpikir negatif, kita ketemu yang negatif. Karena sikap mental yang positif itu yang harus kita pakai. Karena ada sikap mental negatif nih, selalu berpikir negatif, takut, khawatir, gitu. Malah jadi kena betul, Mas, gitu. Tapi kita harus melakukan yang namanya positif mental attitude, bersikap mental positif. Jadi kita positif aja lah. Yang penting kita menjaga protokol kesehatan, kan seperti itu. Ya, jadi memang penting sekali untuk selalu berpikir positif agar nanti juga dapatnya juga energi positif, begitu ya. Betul. Menarik sekali perbincangannya. Kita masih punya satu segmen lagi, Prof dan juga Bapak Sukamto pastinya. Untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan lagi setelah yang berikut ini di obrolan pagi RBTV.
Tokoh iki apik banget. Pekerjaane sing sae. Jos. Ya pokoknya itu terus dalam masalah. Ya. Unicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Glory Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Ring Award dan Brain Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amikom Yogyakarta. Kreatif Ekonomi Bond. Bersama Universitas Amikom Yogyakarta, kita akan mengembangkan diri untuk menjadi generasi kreatif dan profesional unggulan bangsa. Bergabunglah bersama kami melalui pendaftaran online mahasiswa baru pmb.amikom.ac.id. Ya, tentunya kita harus cepat bangkit dari sekarang juga, pemirsa, dari akibat semua atau dampak dari COVID-19 kali ini. Dan kita masih dalam tema perbincangan kita hari ini, dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Masih bersama Bapak Sukamto sebagai pelaku bisnis dan juga pengusaha, dan juga Profesor Dr. Rusgianto HS MPD sebagai pengamat. Kita lanjutkan kembali, Bapak Sukamto dan juga Prof. Rus, tentunya terasa singkat sekali, masih punya satu segmen untuk pemirsa yang ada di rumah. Ini kira-kira untuk project atau ada program apa yang akan dilakukan dari rekan-rekan komunitas Save COVID World kali ini, Prof? Silahkan. Dari Save COVID World itu kita baru saja membentuk komunitas itu. Belum ada sebulan ya Pak Kamto ya? Belum ada sebulan. Kita juga akan memikirkan bareng-bareng. Karena kami ini bukan dari satu ilmu, jadi berbagai macam ilmu, berbagai macam keahlian itu. Dari situ kita akan memunculkan apa toh yang bisa kita buat. Ide itu bisa kita laksanakan oleh komunitas. Mungkin kalau ada komunitas-komunitas lain yang ingin konsultasi kepada kita pun juga akan menyampaikan kalau memang kita mampu. Kalau tidak, kita akan mencari solusi yang lain. Jadi dari kelompok-kelompok yang lain. Dan harapan kami, jadi tentu saja komunitas-komunitas itu tidak akan bisa maju yang ada di Indonesia. Apakah itu kelompok pertanian, kelompok perikanan, kelompok apa, segala macam kelompok seni juga ya, misalnya itu. Kalau tidak ada uluran-uluran tangan dari pemerintah. Jadi mungkin ya, jadi pemerintah pun juga tergantung orang-orangnya. Orang-orangnya itu kepentingan lain yang kadang-kadang didahulukan. Jadi kalau misalnya ada ada yang digarap oleh komunitas dan itu maju mendatangkan dampak yang sangat bagus, itu sebetulnya yang harus dikembangkan oleh pemerintah. Bukan pemerintah kadang-kadang mengembangkan hanya katakan seperti kita hanya membantu tanpa adanya arahan yang jelas. Itu tidak akan segera terangkat perekonomian bangsa kita. Kecuali misalnya di daerah Kendal itu Gubernur Jawa Tengah sendiri juga saya melihat dia melihat kegiatan itu, di mana arah-arah pertanian itu bukan arah pertanian yang tradisional yang ditingkatkan, tetapi bagaimana menanam tanaman melon itu
berada di dalam gedung yang mewah gitu. Jadi bagaimana tanaman-tanaman itu jelas tidak akan terkena kuman-kuman, tidak terkena ulat atau apapun karena ada di dalam gedung. Kemudian suplai makanannya bisa diatur, bentuknya bisa diatur, ukurannya bisa diatur dan sebagainya. Nah seperti itulah. Jadi kita memang menujunya itu bukan menuju masyarakat tradisional yang maju, tapi menuju masyarakat pertanian yang ke depan begitu. Itu ada kalau mau kita melihat di negara-negara Jepang dan segala macam itu, ya seperti itulah sebetulnya arahan petani-petani kita. Ya. Gitu. Itu aja yang mungkin bisa Pak. Bapak Sukopno mungkin ada yang ingin ditambahkan juga terkait juga komunitas tadi bagaimana itu, ya. Bapak? Jadi yang tadi di depan saya sudah sampaikan bahwa untuk mencari jalan keluar itu kalau kita berjuang sendiri, berpikir sendiri, itu amatlah berat, ya. Sehingga kita punya suatu ide bagaimana kita membangun suatu charity komunitas. Jadi suatu komunitas yang nanti betul-betul kita di situ orang yang ikut komunitas itu akan mendapat berbagai macam dampak yang positif. Baik itu yang bersifat tentang pengetahuan, baik itu yang bersifat tentang ekonomi dan sebagainya. Nah, itu kalau saya jelaskan memang panjang, itu bisa makan waktu 2 jam gitu ya. Tapi nanti, jadi kalau nanti ada teman-teman yang pengen bergabung di komunitas, nanti kan bisa menghubungi kita. Nanti kita kasih nomor teleponnya, ya. Dan satu lagi, saya karena salah satu anggota komunitas dan saya juga punya usaha optik. Nah, ini teman-teman yang sekarang mendengarkan RBTV, ya, kalau mau beli kacamata tentunya ada harga spesial. Wah, mantap. Ada diskon khusus nanti akan kita berikan, ya. Ada diskon khusus seperti itu. Dan nanti kalau teman-teman yang kepengen ikut komunitas seperti kita ini, ya, karena nanti ada edukasi tertentu yang akan kita berikan, itu nanti bisa nanti menghubungi nomor telepon yang nanti akan kita berikan. Oke. Itu. Termasuk kan ada program kita memberikan masker, ya. Bang. Masker, Pak. Termasuk ya, kita juga komunitas ini yang terdekat ini kita akan memberikan masker, ya, satu ya, sumbangan masker seperti itu, salah satunya itu. Tapi kita pun ada juga yang namanya kita pertemuan-pertemuan yang sifatnya nanti akan membantu teman-teman yang sekarang itu masih kesulitan, ikut komunitas kita, nanti akan ada edukasi tertentu. Iya, pastinya banyak juga yang bisa kita lakukan. Yeah. Kita juga harus berpikir positif begitu ya, Prof, ya, dengan kejadian ini. Ini sebelum kita tutup perbincangan kita dalam kesempatan obrolan pagi RBTV, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Prof. Rus dan juga Bapak Sukamto, singkat saja untuk saudara yang ada di rumah, silahkan. Bagi para pensawan yang saya cintai, marilah kita sebagai bangsa Indonesia itu kita tidak hanya menonjolkan perbedaan, tidak hanya menonjolkan ini, tetapi kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dalam artian kita memang berbeda-beda, tetapi satu. Marilah kita hadapi bersama COVID-19 ini, dan marilah kita laksanakan prosedural yang telah digariskan kepada pemerintah untuk memasuki era new normal. Oke. Terima kasih untuk Prof. Rus. Silakan untuk tambahnya, Bapak. Ya, kalau saya menghimbau pada teman-teman pemirsa RBTV, ya, mulai sekarang ini nggak ada gunanya kita selalu menghujat, nggak ada gunanya kita berkeluh kesah, nggak ada gunanya kita sedih, nggak ada gunanya kita takut, nggak ada gunanya kita kecewa. Ya. Yang penting sekarang ini bagaimana kita itu mensikapi, kita positive thinking, melakukan sesuatu yang positif untuk apa? Untuk mencari jalan keluar, ya. Sehingga salah satu yang nanti akan kita berikan adalah kita bentuk komunitas, silakan gabung ke komunitas kita, ya. Dan juga apapun keluhannya, apapun bisnisnya, yang penting kacamatanya dari Optik Pamor, kan gitu, Mas. Tetap di akhir ya. Nanti silakan bisa dapat diskon begitu ya. Oh ya, pastinya. Baik, tentunya terima kasih kami ucapkan untuk Profesor Dr. Rusgianto sudah hadir untuk pemirsa yang ada di rumah dalam kesempatan hari ini, dan juga Pak Sukamto.
Kami doakan sukses selalu, sehat terus, dan juga sukses untuk kedepannya program-program dan juga proyeknya. Kita berjumpa kembali Bapak di episode-episode berikutnya. Ditunggu kedatangannya kembali. Baik saudara, demikian tadi adalah perbincangan dalam obrolan pagi RBTV bersama Prof. Ros dan juga Bapak Sukamto. Tentunya terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan obrolan pagi kali ini. Kita ketemu lagi besok di jam dan waktu yang sama. Saya Firman Putra pamit. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.